94,7 UFM Free Your Soul. Beneran deh jadi kangen sama kegiatan-kegiatan ini gitu. It's good for the soul, karena kita juga akhirnya seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwa hal-hal seperti inilah yang membuat kita merasa bersyukur jauh lebih besar. Kita hanya ingin bercerita ya lovers, kita bukan mau mengajarkan apa-apa dalam hal ini, tapi kita pengen sharing bahwa ternyata masih banyak ya you lovers yang betul-betul punya jiwa sosial yang luar biasa. Kita share lagi beberapa yuk yang ada kirim ke Twitter nih. Juga ada Julie Mustika. Julie Mustika, siapa mau share? Her, lo kebaca nggak? Atau Devi mau kebaca nggak? Oke. Julie Mustika, dia bilang pernah banget sewaktu kuliah dulu aktif koordinir acara bakti sosial. Semangatnya masih ada sampai sekarang. Urusan sosial di lingkunganku, aku cukup aktif menggerakkan masyarakat dan terjun langsung untuk membantu korban bencana. Hebat. Sandrina Sarwoko, regularly we did travel volunteer also. Travel volunteer itu apa lah? Ada istilah kayak volunteer with a mission. Jadi kayak tempat-tempat kita kayak eco volunteering itu juga bisa. Jadi kayak bisa bentuknya seperti itu. Atau ada juga mungkin yang bisa di panti asuhan selama 2 minggu. Teman-teman juga melakukan hal-hal, jalan-jalannya ada, volunteeringnya untuk ke local organization juga ada. Iya. Dev mau share siapa Dev? Ini ada Proet. Dia bilang baru sekali, dan itu pun bareng acara kantor, storytelling dan ngajarin nyanyi anak-anak penderita kanker. Terus dia pengen lagi katanya. Nah sih, just me pernah dan merasa puas dan lebih berarti hidup ini saat menjadi relawan, karena merasa diri kita berguna untuk orang yang sangat membutuhkan, kata just me. Thank you very much ya. Terima kasih untuk kamu yang udah sharing juga you lovers. Untuk you lovers yang pengen kayak lu lah, yang mereka mesti persiapkan pertama kali itu apa sih? Atau just go aja gitu sebetulnya? Yang pertama sebenarnya understand your true motive of volunteering sih. And don't lie about it. Gitu, motivasi lo apa? Motivasi sebenarnya apa gitu. Karena ada berbagai macam. Dan buat saya sih sebenarnya memotivasi itu tidak ada yang salah selama tujuannya adalah untuk hal yang baik. Lo pernah nemu yang fake nggak? Sorry ya, gue penasaran. Ada yang fake. Ada. Tapi ada yang fake karena misalkan itu karena pencitraan. Gitu kan. Untuk CV-nya mungkin. Untuk CV, bisa untuk CV-nya juga. Pencitraan juga ada untuk misalkan untuk keperluan PR. Tapi having said that, ini juga mungkin since we're talking about soul ya, mungkin itu yang kenapa jadi berubah. Saya jadi berubah jadi judgmental adalah saya melihat lah kalau memang dia tujuannya untuk pencitraan, toh juga hasilnya baik. Jadi saya kecenderungan saya untuk melihat botol setengah penuh itu sangat tinggi sekarang. Hebat ya, kalau kita mah udah sedikit agak mencibir gitu, ya, atau nggak seperti kalau cewek-cewek lagi ngumpul, nadanya udah naik gitu. Bisa gitu sih, tapi opportunity juga kan akhirnya kita kan karena saya juga melihatnya lah kalau misalkan itu tujuan dia tapi itu hasilnya baik dan gue juga bisa meraup keuntungan dari dia untuk program yang gue lakukan atau yang orang teman-teman lakuin, kenapa enggak? How? Kalau tadi Darlene juga ada cerita. Sekarang kalau mau kayak lo, gimana caranya? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita lihat dulu kita siapnya di mana nih. Siapnya di lokasi geografis di daerah mana, untuk berapa lama, kemampuan finansial kita ini penting ya. Ini kita juga harus realistis. Karena volunteering itu kan kita harus self sustain idealnya kan. Kalau misalkan ternyata kita tidak sanggup untuk sustain diri kita sendiri begitu lama, nggak usah jauh-jauh, sekitar kita juga pasti banyak kok. Pasti ada kayak tempat pembinaan kayak apa namanya TPA atau sekolah sanggar-sanggar pelajaran yang di sekitar kita. Sahabat anak itu. Sahabat anak itu juga ada di Jakarta, itu ada 11 sanggar kalau nggak salah, itu juga ada banyak dan ada banyak sekali macamnya gitu kan. So pertama adalah identify kita itu secara fisik, secara finansial, dan secara mental kita siap di mana. Bagus. Dan setelah kita tahu, gue siap nih kalau gue punya kemampuan sekian, gue punya pengalaman pribadi sekian, dan kita juga harus realistis ya. Jangan misalkan gini, saya punya toko kue, terus saya punya, karena saya suka anak kecil, gue pikir gue bisa ngajar. Beda gitu kan psikologisnya. Jadi kita juga harus realistis kemampuan ilmu apa yang kira-kira bisa kita berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan gitu. Karena kalau kita kemudian hanya pergi karena kita punya motivasi, itu akhirnya nggak ada ilmu yang terbagikan juga. Gitu. Jadi be realistis about what you can give, what you can share gitu. Dan yang berikutnya adalah ketika melakukan research itu, buka mata, dengarkan sekeliling, dan banyak-banyaklah
melihat dari referensi di koran tuh kadang-kadang suka ada kan, misalkan dari organisasi ini, biarpun nggak ada detailnya itu di mana, cari aja. Tuh sekarang juga ada namanya Google tuh, ada mbah Google lah, ada paman Google, tante Yahoo, paman tante Yahoo, all those things. Jadi sama Ombing, Om jauh itu jarang ketemu. Atau malah mungkin juga CSR kantor. Iya, itu juga bisa. Nggak usah jauh-jauh ya kan? Nggak usah jauh-jauh ya. Atau bisa juga kita nanya ke OB sebelah, Pak, Bapak ada kegiatan apa Pak yang bisa saya iseng-iseng bantuin di rumah, di daerah di situ. Jadi bisa levelnya bisa berbagai macam. Nah kalau misalkan if you feel a little bit more adventurous, bukan adventurous, a little bit more ready for a different kind of challenge gitu kan, ya mungkin bisa melihat kemungkinan untuk melihat pengalaman di negara lain. Buat saya yang negara lain itu, kebetulan saya sudah pernah beberapa kali melakukan di beberapa negara yang berbeda. Saya merasa it's a humbling experience karena justru pengalaman ketika saya pulang itu yang saya bawa. Karena saya pikir ngapain? Saya udah jauh-jauh ke sana, saya pas pulang saya juga bisa mengaplikasikan kegiatan yang sama. Dan banyak sekali di sekeliling kita yang bisa kita jadikan sumber inspirasi sih di Indonesia ya. Gitu. Ini luar biasa ya. Langsung mikir nggak sih lo? Banget. Iya. Mulai dari hal-hal kecil yang di kantor kayak tadi juga kayaknya gampang banget juga. Kedepannya lo apa sih cita-citanya lah? Saya? Waduh, banyak sekali. Kembali ke Purwokerto, ini mungkin terakhir kapan emang balik? Saya terakhir pulang sih bulan lalu buat makan soto sama sate kambing. Nggak boleh nyebut nama produk ya? Terus sebut aja, siapa tahu kalau ada yang ke Purwokerto terus enak. Kita emang apa? Sate kambing Purwokerto paling TOP-BGT itu apa? Sate kambing saudara. Apa? 2 saudara. 2 atau 3? Nah, itu ada 2, ada 3, ada 4, ada putra, ada bersaudara. Itu yang enak yang mana? Yang paling enak? 2 saudara. 2 saudara, oke. Ini tidak berbayar loh. Ini tidak berbayar ya. Maksudnya kalau kita lagi mau sharing tentang makanan, lo sebut aja udah. Karena sebel orang pada saat itu. Sama satu lagi, Soto Sutri Sokaraja. Soto Sutri. Lapar. Ayo makan malam ya. Ini ya lah, Bes. Wanita-wanita di ruangan ini kalau ada masalah makanan, bayu. Oke, cita-cita. Cita-cita saya tentunya saya ingin melakukan sesuatu yang mempunyai impact sekitar kan. Dulu saya punya cita-cita dengan 2 teman saya dari Purwokerto, Karina dan Bondan. Itu kita mempunyai seperti sebuah institusi atau sekolah lah atau sanggar yang bisa memberikan keterampilan. Tapi kita nggak tahu bentuknya apa terus terang. Itu sekarang umur saya berapa ya? Itu 22 tahun yang lalu kita bicara tentang itu. Masih ada mimpi itu. Masih. Untuk kembali ke daerah dan melakukan sesuatu in the long run. In the long run. Hopefully. Amin. Itu doa, jadi kita aminkan. Amin. Devi sama Hera, pengen ngomong apa sih tentang yang hal ini nih udah kita bahas tadi, udah kita ngomong sama 2 orang hebat. Ada Lala depan kita sekarang nih, sama tadi juga ada Tarlen yang udah telepon. Kalau gue lihat apapun bentuknya, baik apakah di sekitar lingkungan sendiri atau di sekolah atau bahkan yang sampai jauh-jauh ke luar negeri, itu semuanya positif ya. Even meskipun motifnya juga untuk pencitraan atau apapun lah. Menurut gue itu sudah mungkin harus lebih diinstitusikan gitu. Volunteerism. Mungkin di sekolah tuh sekarang kan emang ada baksos tapi mungkin harus ditanamkan jiwa itu di anak-anak sekolah. Dan nggak dimarahin ya. Jadi nggak dianggap ini kan nggak menghasilkan apalah, nggak dinilai, nggak masuk ke rapot kita atau apa. Tapi ini harusnya karena lebih dari sekedar skill, ini yang kita bangunkan jiwa kita ya, jiwa memberi itu gitu. Dan mungkin harus lebih terstruktur kali ya, dan supaya sustainable gitu. Selama ini kayak sporadis gitu. Dan kagetan gitu kalau ada banjir itu kelihatan ya. Kalau di Jakarta tuh maksudnya banjir terus habis itu kosong. Benar. Harus dipikirkan gimana membuat itu sustainable ya. Oke. Sekali lagi lovers, kalau kamu juga ingin membaca artikel yang ditulis oleh Lala dan judulnya itu sekali lagi adalah, tunggu, gue cari contekannya nggak ketemu. A Life of Restless Search. Masih restless? Kalau galau itu DNA saya. Tapi galau yang diarahkan menjadi positif. Iya. Galau is my middle name. Tapi sambil senyum.
My name is Lau. Galau. Kayak Uganda tadi. My name is Lau. Galau. Gitu. Idol Lovers bisa lihat itu di Magdalene.co karena itu juga ada judulnya A Life of a Restless Search. Siapa tahu akhirnya itu juga memancing kamu untuk gue mau untuk coba sekali-sekali. Kalau memang kamu masih belum, untuk kamu yang sudah, gue pengen lagi gitu. Siapa tahu jadi tertarik lagi untuk mulai lagi lah. Thank you very much ya, La. Thank you, Arif. Pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure to have you here. Untuk kamu ya lovers, pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus 94,7 UFM karena abis ini kita juga akan ada You Can't Stop the Music, lagu-lagu yang udah dibikin sama Tony Tamrin as our music director. Dan satu you lovers yang beruntung yang akan mendapatkan perfume senilai Rp1.340.000 yang beruntung malam hari ini akan diumumkan di Twitter sebentar lagi. Jadi pantengin terus Twitter kamu, jangan pernah lepas dengan tanda pagarnya 947mm. Kita akan ketemu lagi lovers minggu depan di Magdalene's Mind setiap hari Rabu dari jam 7 sampai dengan jam 8. Terima kasih lovers sudah sharing opini kamu, pendapat kamu, pengalaman kamu juga tentang volunteer ini. Hera, David, thank you very much ya. Thank you, Arif. Ini salah satu yang menyenangkan ya. Hangat, hatinya hangat. Mengingatkan kepada masa-masa waktu lagi di Aceh. I miss those kids, beneran deh. I miss those kids. So, terima kasih sekali lagi lovers. Saya Arif Tirtosudiro, Giri dan juga Yari sebagai produsernya Magdalene's Mind. Pamit, kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you very much ya girls. Thank you. Bye. Bye. Thank you for tuning in to Magdalene's Mind. See you next week. Magdalene's Mind, brought to you by 94.7 UFM and Magdalene.co. UFM 94,7.